الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa majelis itu dibuka dengan lafaz basmalah? Atau mengapa majelis itu sebaiknya diawali dengan lafaz basmalah? Lafaz basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah menjadi hal yang biasa di dalam majelis kita. Sebab dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita ingin mengingat bahwasannya majelis ini punya Allah. Ilmu dalam majelis ini pun punya Allah. Dan yang bisa membuat ilmu di dalam majelis ini menjadi bermanfaat pun Allah. Sehingga untuk mengawali majelis ini pun kita juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semisal begini Bapak Ibu, kalau kita ingin berpergian jauh, apa hal yang pertama sekali kita lakukan? Tentu banyak persiapan. Mulai ngecek kendaraan motor atau mobil kita, isi bensin, servis, sampai akhirnya sudah mau berangkat, apa hal yang kita lakukan? Dalam syariat diajarkan Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Lah untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah? Tidak lain tidak bukan karena kita ingin dalam perjalanan ini lancar, selamat sampai tujuan. Gitu. Artinya begitu jugalah dengan majelis ta'lim, majelis ilmu. Bismillah ini, basmalah ini adalah doa agar perjalanan mencari ilmu ini dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita mau menuju perjalanan yang jauh, dengan segala persiapannya, ujungnya kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu, dengan harapan dalam perjalanan menuju tempat tujuan kita ini kita selamat, kita dilindungi, dan sampai ke tujuan dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Begitu pula dengan majelis ini, kita awali dengan lafaz Allah, karena ini majelis punya Allah, ilmunya juga dari Allah. Maka kita awali dengan basmalah agar perjalanan kita dalam bermajelis ilmu, dalam mencari ilmu, dalam mendengarkan ilmu dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Pak? Banyak orang yang tidak dimudahkan dalam bermajelis. Demi Allah kami sampaikan, ada anak-anak muda yang datang kepada saya, Pak, belajar terus. Setiap satu kali dalam satu pekan belajar ngaji terus. Sudah hampir 5 tahun, tidak paham-paham. Artinya apa? Ada memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mudah mendapatkan pemahaman, disulitkan untuk mendapatkan pemahaman. Ada juga orang yang lama dalam bermajelis tapi tidak mendapatkan rahmat Allah. Begitu pula ada orang yang sering datang ke dalam majelis, ikut pengajian, majelis ta'lim, majelis ilmu, tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan, memberikan rahmat, memberikan keberkahan,
dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar ilmu, maka Bapak Ibu, ilmu yang sedikit saja, ilmu yang sedikit yang kita dapatkan itu bisa mengubah hidup kita. Nah, itu Pak. Makanya kita sangat berharap untuk dimudahkan oleh Allah, berharap dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Sebab apa? Ketika satu saja ilmu yang kita dapat, sedikit saja ilmu yang kita dapat, tapi itu dimudahkan, dirahmati, diberkahi oleh Allah, maka itu akan bisa mengubah hidup kita. Tapi kalau tidak ada keberkahan di dalam ilmu itu Bapak Ibu, ilmu yang banyak pun yang didapat, ilmu yang banyak pun yang didengar, hanya akan sampai pada masuk telinga, berhenti di kepala, tidak sampai turun ke hati. Artinya apa? Didengar, diingat, besok lupa, tidak diamalkan. Tetapi kalau ilmu yang dimudahkan oleh Allah untuk kita dapatkan, dirahmati, diberkahi, ada keberkahan di dalam ilmu itu Bapak Ibu, maka sedikit saja bisa mengubah hidup kita karena kita amalkan. Tapi kalau tidak ada, banyak sekalipun ilmu itu tidak mampu mengubah hidup kita. Seperti itulah terus. Sebab apa? Ilmunya hanya sampai di kepala, tidak sampai di hati, dan karena tidak sampai di hati, tidak mampu untuk diamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita membiasakan diri untuk mengawali majelis yang mulia ini dengan mengucapkan basmalah. Sebisa mungkin tidak kita tinggalkan untuk mengucapkan basmalah. Begitu pula dengan beraktivitas yang lain Pak Bu, mau kerja, apapun aktivitasnya, upayakan dan usahakan untuk mengucapkan lafaz basmalah. Kita mengklaim, kita memproklamasikan, mengumumkan bahwasannya kita ini hamba yang lemah, Allah yang kuat. Sehingga kita melibatkan apapun aktivitas kita, melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Karena kita ini lemah Pak, Allah yang kuat. Apapun bentuk aktivitas kita, kita libatkan Allah dan tidak kita tinggalkan Allah. Karena Pak, yang sangat amat berhak menolong kita itu hanya Allah. Yang sangat amat memiliki kekuatan itu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang hanya berhak menolong kita, Allah yang hanya bisa memberikan kekuatan kepada kita. Maka Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, libatkan Allah. Karena kita lemah, kita dhaif, libatkan Allah. Jangan sampai dalam aktivitas kita, termasuk majelis ilmu, kita tinggalkan Allah. Maka Bapak Ibu, Nabi pernah bersabda, kullu amrin tibadin la yabda fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Barang siapa, mohon maaf, kullu amrin tibalin, setiap perkara penting, setiap aktivitas, la yabda fi bi bismillah, kalau tidak diawali dengan lafaz basmalah, fahuwa abtar, maka aktivitas itu akan terputus. Terputus dari apa? Para mufassirin mengatakan terputus dari keberkahan. Sehingga dalam aktivitas itu tidak ada azyadatul khair, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada bertambahnya kebaikan dalam aktivitas itu. Tapi kalau aktivitas itu kita awali dengan basmalah, maka itu tidak akan terputus dari berkahnya Allah. Apalagi sudah kita sebut, bukan hanya tidak terputus dari berkahnya Allah, bismillah itu mengundang pertolongan Allah, mengundang kekuatan Allah dalam kita menjalani aktivitas itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucapkan basmalah, biasanya saya juga mengawali majelis itu dengan suratul Fatihah. Bukan hanya dalam majelis saja Pak Bu,
Begitu pula dengan acara-acara yang mungkin baik itu formal maupun non formal, setidak-tidaknya ada lafaz suratul Fatihah. Mau acara baca suratul Yasin, mau acara khitanan, sunatan, seminimal-minimalnya diawali dengan suratul Fatihah. Loh, kenapa? Bapak Ibu, kalau bismillah itu seperti kita mengetuk pintu, maka Al-Fatihah itu adalah permohonan kita, permintaan kita setelah pintu diketuk. Tok 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 tok, assalamualaikum, pintu dibuka, nak ngapain? Lagi utang, mas gitu, lagi utang. Pintu digedor, ada hajat kita, Bapak Ibu mau menyampaikan undangan, tolong hadir ya, ini undangan dari si A si B. Kan permohonan, permintaan. Demikian dengan suratul Fatihah, Pak Bu. Kalau bismillah itu adalah kita mengetok pintunya Allah, menggedor daripada rahmat dan barokahnya Allah, maka suratul Fatihah adalah permintaan kita, permohonan kita setelah pintu dibuka. Maksudnya kita minta dan doa kepada Allah di awal majelis. Karena di dalam suratul Fatihah, Bapak Ibu, ada lafaz ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya berarti kita sebelum belajar minta kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, jangan hanya beri ilmu kepada kami, tapi beri juga petunjuk agar ilmu ini mampu kami amalkan. Sebab ada orang yang dapat ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah. Ada orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak punya petunjuk. Akhirnya apa? Ilmunya saya katakan tadi sampai di kepala, tidak sampai turun ke hati. Minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Permintaan kita, ya Allah kami mengawali majelis ta'lim, majelis ilmu, ya Allah dengan permintaan permohonan kepadamu, tunjukkan jalan kepada kami yang lurus. Engkau beri ilmu kepada kami, bukan sekedar ilmu tapi dibarengi dengan petunjuk, dibarengi dengan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, kan hidayah. Karena Bapak Ibu, tujuan datang kita ke majelis ta'lim ini, majelis ilmu ini, bukan hanya kita pengen menjadi orang yang tahu, tapi kita pengen menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Datang ke majelis ilmu yang sholatnya mungkin belum sesuai dengan syariat fikih, tapi setelah bermajelis ilmu sholat kita berdasarkan syariat fikih. Yang sebelum majelis ilmu kita barangkali tidak punya semangat, tidak punya motivasi dalam berkehidupan. Setelah majelis ilmu kita menjadi motivasi, lebih banyak punya motivasi dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu sekalian, suratul Fatihah ini adalah permohonan dan permintaan kita agar ilmu yang kita dapat juga dibarengi dengan hidayah. Hidayah untuk mengamalkannya, hidayah untuk melaksanakan ilmu yang kita dapat. Lantas nanti di akhir juga kita menutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah. Loh, kenapa hamdalah Bapak Ibu sekalian? Setelah pengajian selesai, hamdalah itu lafaznya alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita sadar, Pak, kita tutup majelis ini dengan hamdalah. Bu, kita sadar bahwasannya kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa duduk di majelis ini. Boleh jadi, Pak, badan kita ini sehat sehingga kita bisa datang ke majelis ta'lim ini, itu karena Allah. Bisa jadi, Pak, Bu, hati kita digerakkan oleh Allah untuk datang ke sini. Bisa jadi, Pak, Bu, ilmu yang kita pahami dalam majelis ta'lim ini juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama sekali dipuji, yang pertama sekali disanjung ketika kita bisa datang ke sini, bisa melangkahkan kaki ke sini ke majelis ta'lim,
Maka yang pertama sekali bisa mendapatkan ilmu, paham ilmu, yang pertama sekali dipuji bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan penceramahnya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala puji, segala sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yuk kalau kita sarapan, misalnya nanti kita sarapan kue, apapun, kalau kita sarapan lontong, atau setelah makan lah, setelah makan saja syariat itu menganjurkan, membimbing kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Lengkapnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslim. Sedangkan aktivitas yang lain saja sangat amat dianjurkan untuk menutupnya dengan hamdalah, berterima kasih kepada Allah. Sarapan, dapat sarapan alhamdulillah, makan pagi alhamdulillah. Lah, ini kita juga sarapan, Pak. Ini kita juga sedang makan, sarapan ilmu, makan ilmu, dapat ilmu, maka wajib kita mengucapkan alhamdulillah. Maka tiga perkara ini, ucapkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah, kemudian ditutup dengan hamdalah, adalah bagi kami Bapak Ibu sesuatu yang amat sangat penting untuk ada di dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, keberkahan di dalam bermajelis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ngaji. Bismillah. Wa qala al-faqih, berkata seorang faqih pengarang kitab ini, namanya Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, meridhoi beliau. Kata beliau, haddatsana Abu Ja'far, diceritakan kepada kami oleh Syekh Muhammad, diceritakan kepada kami oleh Abu Ja'far. Jadi Bapak Ibu, beliau mendapatkan cerita pengarang kitab ini dari Syekh Abu Ja'far. Abu Ja'far mengatakan, haddatsana Muhammad bin Al-Fadli, kami juga diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Fadl, dan beliau juga berkata, haddatsana Abul Khudzaifah bil Basrah, kami juga diceritakan oleh Syekh Abu Huzaifah di Basrah, dan Syekh Abu Huzaifah di Basrah ini juga berkata, haddatsana Abdurrahman bin Abbas, kami juga diceritakan oleh Syekh Abdurrahman bin Abbas. Syekh Abdurrahman bin Abbas berkata, haddatsani nasun min ashabi Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan kami mendapatkan kabar, diceritakan kepada kami dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi Bapak Ibu, diceritakan sampai ujungnya ini berujung pada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, atau yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu? Karena memang yang akan kita kaji hari ini, yang kita akan pelajari adalah perkataan dari Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu ialah ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Abdullah ibnu Mas'ud ini ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang dulu, orang dulu Pak Bu, orang dulu sekaligus orang-orang pertama sekali masuk ke dalam Islam ialah merupakan orang muhajirin dan ansor.
Muhajir ini adalah orang yang dari Mekah berangkat ke Madinah. Ansor ini adalah orang yang penyambut para muhajir dari Mekah, artinya orang penduduk Mekah, Ansor. Allah katakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang dulu dan pertama sekali masuk ke dalam Islam itu orang-orang muhajir dan orang-orang Ansar. Nah, si Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah termasuk muhajir. Beliau adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam Islam, mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ayat ini dalam Quran surat Taubah ayat 100 bahwasannya radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum, berarti Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah termasuk orang Mekah, orang muhajirin yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sahabat Nabi, beliau termasuk orang yang memeluk agama Islam waktu di awal-awal dan ikut hijrah ke Madinah. Bapak Ibu, kita sedikit kenalan dengan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud dulu sebelum masuk ke perkataan-perkataan beliau. Beliau ini Bapak Ibu merupakan sahabat yang sangat amat dekat dengan Nabi, dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya Bapak Ibu, beliau ini sering keluar masuk ke rumahnya Nabi. Karena orang-orang melihat ini si Abdullah ibnu Mas'ud sering keluar masuk ke rumah Nabi, sehingga orang banyak mengira bahwasannya Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah termasuk keluarganya Nabi. Padahal enggak, Pak. Enggak ada hubungan nasab Abdullah ibnu Mas'ud ini, enggak ada. Enggak ada hubungan keluarga, beda. Tapi karena sering nampak keluar masuk rumah Nabi, kenapa Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah orang yang sering membawa bejana, membawa, kalau bahasa kita baskom untuk wudhunya Nabi, membawa siwak, sikat gigi untuk Nabi, menenteng daripada sandalnya Nabi. Ini Abdullah ibnu Mas'ud sering keluar masuk rumah Nabi, biasa baik. Orang melihatnya, beliau ini keluarga Nabi nih, memang kayak bukan orang lain. Saking dekatnya Bapak Ibu kepada Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud sangat amat memahami akhlaknya Nabi. Saking dekatnya Abdullah ibnu Mas'ud ini dengan Nabi, beliau sangat amat memahami perkataan-perkataannya Nabi, sangat paham akhlaknya Nabi, sangat paham dengan perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari ini kita coba mempelajari kalam perkataannya Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab apa? Boleh jadi beliau ini perkataannya bersandar kepada Rasulullah. Boleh jadi perkataannya Ibnu Mas'ud ini itu dirujukkan kepada Rasulullah dan mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang unik dari Abdullah ibnu Mas'ud ini disampaikan di dalam kitab bahwasannya tubuh Abdullah ibnu Mas'ud ini, bin Mas'ud ini, tubuhnya kecil tapi timbangannya sangat berat. Nah, macam mana tuh? Kalau saya, Pak, tubuh saya kecil, timbangan saya 50 cuman 50, 51, 52, 53, 55, enggak lewat 55 lah. Tubuh kecil, timbangannya segitulah. Rizki berapa Ki? Bapak Ibu, ini Abdullah ibnu Mas'ud kata Nabi, ini beliau ini kecil tapi timbangannya berat. Macam mana? Ada kisah Bapak Ibu, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk naik ke atas pohon, untuk manjat pohon. Naiklah Abdullah ibnu Mas'ud
Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud yang disuruh? Karena Abdullah ibnu Mas'ud ini badannya kecil, mungil, pendek, kakinya kecil, sehingga kalau naik gampang disuruhnya. Untuk apa? Naik ke atas pohon, tolong patahkan daripada ranting untuk siwa. Itu Nabi suruh. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud naik ke atas pohon, para sahabat yang melihat Abdullah ibnu Mas'ud naik ke atas pohon, dia ketawa, terbahak-bahak mentertawakan Abdullah ibnu Mas'ud, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma tadhakun. Apa yang kalian tertawakan, kata Nabi. Kenapa kalian mentertawakan Abdullah ibnu Mas'ud? Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la rajalu abadillahi thqalu fi mizani yaumal qiyamati min Uhud. Wahai para sahabat, sungguh yang kalian ketawakan ini, kalian mentertawakan Abdullah ibnu Mas'ud, sungguh kaki Abdullah ibnu Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud nanti di timbangan hari kiamat. Itu kata Nabi, Pak. Kakinya Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil ini, yang kalian tertawakan ini lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud besar, Pak. Lebih berat, lebih berbobot daripada gunung Uhud nanti di yaumul mizan. Artinya Bapak Ibu, ini dalil untuk mengenakkan hati bahwasanya kalau bertubuh kecil itu tidak apa-apa, yang penting berat. Mudah-mudahan gitu, ngibur diri, biar kecil yang penting berat. Berat apa? Timbangan amalnya. Yang tubuh besar gimana? Jangan minder hati juga kalau yang tubuhnya besar berat. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat itu yang duluan masuk ke dalam surga adalah yang berat timbangannya. Tapi timbangan amal, bukan timbangan badan. Tapi setidaknya menghibur hati ketika kita disebut berat ataupun kecil. Ini Abdullah ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang nanti di yaumul mizan berat timbangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu, beliau juga salah seorang sahabat Nabi yang pernah Nabi meminta dibacakan Al-Quran. Ini Al-Quran, Pak, turunnya kepada Nabi. Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Dan waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud salah seorang sahabat yang diminta untuk membacakan Al-Quran di depannya Nabi. Sehingga kalau dalam qiraat Bapak Ibu, apapun bentuk qiraatnya, kita mengambil sanad bacaan qiraat waktu kayak kita belajar dengan Syekh Al-Farabi, pasti lewat Abdullah ibnu Mas'ud. Karena kenapa? Sahabat ini langsung bertalaki dengan Nabi, termasuk orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu Al-Quran. Dan Abdullah ibnu Mas'ud waktu itu diperintahkan oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Saat itu membaca Quran surat An-Nisa ayat 41. Dan ketika Abdullah ibnu Mas'ud membacakan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasannya keindahan Al-Quran itu bukan hanya pada suara, tapi pemahaman dan penghayatan. Abdullah ibnu Mas'ud membaca dengan pemahaman dan penghayatan, dan Nabi pun mendengarkan dengan pemahaman dan penghayatan. Dan wajar sekali kalau ada orang yang mendengar bacaan Al-Quran menangis. Ini juga bisa menjadi dalil kenapa imam kalau sholat ada yang nangis-nangis. Kenapa? Boleh jadi memang pada saat imam itu sedang membaca surat dan ayat itu berlandaskan dengan pemahaman dan penghayatan, sehingga diri sendiri pun nangis membaca ayat itu. Demikian yang mendengar pun kadang, Bapak Ibu, saya pernah didatangi jamaah, bukan maksud ujub. Saya pernah didatangi jamaah kita sholat maghrib dari luar.
Padahal saya itu bacanya biasa waktu itu. Saya paham ini biasa. Tapi ada jamaah yang datang, Pak Imam katanya, terima kasih nih Pak Imam. Dengan hari ini saya sholat maghrib, saya tidak pernah merasakan betapa indahnya ayat Al-Quran katanya. Saya tenangis dengan bacaan Pak Imam katanya. Mulai saat ini Pak Imam, saya berazam itu bertekad untuk belajar Al-Quran dengan baik, untuk belajar. Dia tidak paham ikra abata saja, tidak paham alif bata saja, tidak paham. Bapak belajar di mana? Saya bilang tidak pernah belajar Ustadz katanya. Tidak pernah belajar Pak Imam. Tapi saya entah kenapa hari ini saya terharu, saya meneteskan. Dia cerita penangis. Artinya waktu itu saya baca ayat pendek juga, tidak pula dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, tapi beliau yang mendengar dengan penghayatan yang dalam. Memang itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Kak, ini sudah pernah terjadi. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang membaca Al-Quran sambil nangis-nangis, jangan diprotes. Ada orang yang mendengarkan Al-Quran sambil nangis-nangis, jangan juga diprotes. Karena ini juga sudah pernah terjadi waktu zamannya Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud membacakan, Nabi yang mendengar pun menangis mendengar bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam perkataan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Kata beliau, annahu qol, beliau Abdullah ibnu Mas'ud berkata, asdaqul hadis, perkataan yang paling benar, kalamullah, adalah perkataannya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, semua makhluk itu bisa salah, apalagi manusia. Banyak salahnya manusia. Kenapa? Karena manusia itu al-insan fi makhil khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia ini mudah sekali salah. Yang paling sering bercakap, yang paling sering berkata-kata adalah manusia. Malaikat bisa salah nggak? Malaikat itu nggak punya nafsu Bapak Ibu, sehingga tidak salah. Dan malaikat bercakap-cakap enggak? Iya bercakap, tapi cakapnya sangat sedikit. Kenapa? Lebih banyak amal daripada banyak cakap. Itu malaikat. Kalau kita banyak cakap, kurang amal. Gitu. Yang sering bercakap-cakap umumnya manusia. Ini kita Pak, sering bercakap. Nah, sepandai-pandainya manusia bercakap, sepintar-pintarnya manusia, pasti bisa salah. Sehebat-hebatnya ustadz dalam menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, menyampaikan ilmu, tutur katanya bagus, pasti ustadz juga bisa lupa, bisa salah dalam bertutur kata. Tidak ada Pak, karena namanya manusia, fitrahnya al-insan fi makhilul khata' wa nisyan. Demikian juga sedetail-detailnya dokter Pak, saat memeriksa pasien, tidak juga hasil pemeriksaannya langsung mutlak benar. Pasti pernah salah juga Pak Imam, Pak Sarbini. Dokter sudah punya keahlian, sudah punya legalitas profesi. Dokter dalam memeriksa pun juga bisa salah. Hakim, seadil-adilnya hakim, terkenal hakim yang paling adil tuh beliau. Seadil-adilnya hakim, terkadang dalam menentukan perkara hukum pun juga bisa salah. Bahkan kita sendiri juga sering salah. Kalau janji, salah karena lupa untuk ditepati. Kalau nasihati, kita nasihati tapi nasihat yang salah. Ini manusia. Tapi kalau Allah Bapak Ibu, Allah tidak salah. Perkataan Allah, cakapnya Allah itu tidak pernah salah. Itu bahkan kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, asdaqul hadits, perkataan yang paling benar, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah bohong, ialah kalamullah, adalah perkataannya Allah atau firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Allah sendiri yang menantang Bapak Ibu. Allah menantang di dalam Quran. Apa kata Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Allah katakan, dan siapakah yang paling benar perkataannya daripada aku, kata Allah. Berhak Allah macam ini Pak. Kalau manusia kholik berhak, makhluk tidak berhak. Jangan sampai ada manusia mengatakan siapa yang paling benar omongannya daripada aku. Tidak ada, akulah yang paling benar. Ini namanya 11-12 dengan Fir'aun. Firaun ini macam ini Pak, mengatakan perkataannya paling benar, perkataannya wajib diikuti, sampai puncaknya Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku nih Tuhan kalian, kalian harus dengar cakap aku katakan A, ikut A, aku katakan B, ikut B, ana rabbukumul a'la, aku nih Tuhan kamu. Percakapan manusia model Firaun ini Bapak Ibu, ini adalah perkataan yang penuh kedustaan. Sehingga kalau ada manusia juga yang mengatakan pendapat akulah yang paling benar, menurut akulah yang paling benar, maka ini orang sudah 11-12 dengan Fir'aun. Ada orang yang harus mengikuti pendapatnya Bapak Ibu, ini adalah orang yang 11-12 dengan Fir'aun, menganggap ilmunya, perkataannya sudah paling benar, padahal ada potensi salahnya. Kalau Allah, wah ini paling benar, tidak ada salahnya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Allah itu diberikan gelar Allah Maha Benar, dan sifat benarnya Al-Haq. Al-Haq itu apa? Mutlak benarnya, ya, sempurna kebenarannya. Apa ya Bapak Ibu, betul apa tidak? Iya betul. Kalau Allah bercakap, maaf Bapak Ibu, kalau kita bahasanya bercakap bekato-kato, tapi kalau untuk adab baiknya kita katakan Allah berfirman. Tapi kan untuk memahami konteks bahasan kita ini, ya kita ganti dengan cakap atau perkataannya Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau ada firmannya Allah di dalam Al-Quran, ada perkataan Allah di dalam Al-Quran yang Allah itu berkata, misalnya apa? Misalnya dengan sebuah janji, bahwasanya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh dia termasuk orang khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, disampaikan ganjarannya, pahalanya apa? Dapat surga, dalam surga ada pengalir. Ini kan janji Allah. Ini firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Kalau Allah yang sudah berjanji Bapak Ibu sekalian, maka janjinya pasti ditepati. Bahkan Allah tegaskan innaka la tuflihul mi'ad. Allah sudah janji, tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu, tidak pernah PHP, tidak pernah memberikan harapan palsu. Tapi kalau manusia, ya dia janji, dia bisa tidak menepati. Dia janji tapi dia di dalamnya ada kedustaan dan kebohongan. Nah, kalau Allah janji dalam Quran, pasti Allah tetapi. Kalau Allah ngasih aturan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah berkata di dalam Al-Quran tentang aturan, misalnya aturannya apa? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innal khamra, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innal khamra, sesungguhnya khamar adalah min amal syaitan, adalah perbuatannya syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Minuman khamar adalah diantara perbuatannya syaitan. Kata Allah, fajtanibuh, jauhilah. Apapun bentuk aturan di dalam perkataan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, percayalah aturan itu pasti paling baik, paling benar untuk hidup kita. Selesai, titik, tidak pakai koma. Paling baik, paling bagus untuk kehidupan kita, baik secara lahir maupun batin. Jadi jangan pernah ada kita protes tentang aturannya Allah. Perkataan Allah dalam Quran itu adalah paling benar. Maaf Bapak Ibu, ibu-ibu suruh menutup aurat, repotnya harus menutup aurat, keluar harus menutup aurat, kesana harus menutup aurat. Paling enak kan sebenarnya keluar, tinggal keluar, tidak pakai jilbab, warwur saja kan gitu. Repotnya, ini tuh protes.
Jangan pernah kita protes karena ini sudah paling benar. Perkataan Allah dalam Quran sudah paling benar, tidak ada salahnya. Bahkan perkataan itu pasti paling baik, paling bagus, paling benar untuk kehidupan kita secara lahir maupun batin, zahir dan batin. Nah, kalau Allah cerita Bapak Ibu, cerita tentang apa misalnya ya? Tentang masa lalu, cerita tentang masa depan di dalam Al-Quran, maka Bapak Ibu ceritanya tidak pernah bohong. Betul itulah, sama sekali tidak salah, betul itulah ceritanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan ketika seperti ini, Pak. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta zaujukal jannah, tinggallah engkau di dalam surga dengan istri. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, semua fasilitas surga silakan nikmati Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi syaratnya jangan dekati pohon yang satu ini. Fa azallahuma syaitanu anha, setan datang menggoda Adam dengan istrinya. Digoda mendekati pohon yang dilarang tadi, mencicipi buah dari pohon yang dilarang ini, sehingga Allah murka. Allah katakan juga di dalam Al-Quran, ihbitu, keluar kalian berdua. Ihbitu, keluar mereka berdua. Kemudian Adam dan Hawa diusir dari surga, terpisah mereka dari surga, turun di dunia mereka terpisah, dan mereka juga berdoa sekian lama doanya, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Nah, cerita ini jangan dikatakan dongeng. Ada Pak sebagian, baca di Facebook sih. Di Facebook itu kalau lagi cerita, padahal itu cerita tentang cerita yang sudah pasti di dalam Al-Quran. Itu Pak, buzzer itu netizen ada dongeng apa lagi katanya. Dibilang ini dongeng. Pokoknya kisah-kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran disebutnya dongeng. Ada kisah Nabi yang mampu mengeluarkan onta dari batu, sebutnya dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak bisa. Perkataan Allah cerita masa lalu, masa yang akan datang, itu semuanya benar, mutlak al-haq, benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita setelah baca Al-Quran Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan? Shadaqallahul azim. Iya tak? Setelah kita baca Quran, apa ucap kita? Shadaqallahul azim. Apa arti Shadaqallahul azim? Maha benar Allah, Dia yang maha agung. Yang maha agung itu apa? Al-Quran. Jadi kita sering mengartikan Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung. Gitu. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan yang paling benar, perkataan yang paling tidak ada bohongnya. Nah, kenapa Al-Quran itu dikatakan perkataan yang paling benar? Kalamnya Allah itu adalah kalam yang paling benar. Karena Bapak Ibu, yang berbicara ini adalah Allah yang mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sehingga Allah mengetahui segala-galanya. Yang berbicara di dalam Al-Quran ini adalah Allah yang mengetahui segala-galanya. Masa lalu, saat ini, akan datang, semuanya Allah tahu. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari. Kalau dia belum pelajari, dia tidak bercakap. Atau mungkin dia sudah mempelajari tapi tidak paham, pura-pura tahu. Bisa salah. Yo, gengsi juga Pak. Misalnya ada dokter ini pernah mempelajari tapi kurang paham. Ditanya pasien, gimana nih baca ronsennya? Saya tidak paham juga. Kan lucu macam itu. Atau ini kayaknya penyakitnya aneh, saya kurang, kan gengsi. Sehingga dokter pun membuat-buat. Dan banyak juga Bapak Ibu ulama, bukan ulama ya. Kalau ulama saya yakin sudah tinggi ilmunya. Ustadz ya, ustadz kan artinya guru. Ustadz kan bahasa Arab. Ustadz artinya guru. Ustadz sering ditanya dan gampang jawab. Ini adalah ustadz yang apa? Ustadz yang potensi salahnya besar. Kenapa? Tidak mau malu di depan jamaah. Sehingga semua pertanyaan, tahu tidak tahu dia jawab. Paham tidak paham, daripada gengsi dia jawab apapun. Sehingga tidak berdasarkan dengan ilmu yang sesungguhnya. Maka kami pribadi Bapak Ibu,
Kalau ada pertanyaan yang sulit, saya upayakan tidak saya jawab dan saya bawa pulang, saya pelajari, tanya guru, baru besoknya saya jawab. Saya bukan, biasanya saya yang diminta nomornya. Ini saya yang minta nomornya. Ibu, nomornya saya catat, berapa nomornya, nanti saya catat, saya jawab di rumah. Saya prinsip kami pribadi, saya kayak gitu kalau ditanya sama jamaah. Ini Allah tahu masa saat ini, masa lalu, masa yang akan, semuanya tahu. Maka berhak sekali perkataan Allah itu disebut dengan perkataan yang paling benar. Manusia itu cuma bisa melihat apa yang tampak, tapi tidak bisa melihat apa yang tidak tampak. Apa isi hati? Allah tahu isi hati kita, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa tahu isi hati kita. Manusia cuma tahu hari ini, tapi Allah mengetahui hari-hari yang lain belum terjadi pun Allah sudah tahu. Sampai kiamat pun Allah sudah tahu. Karena itu Bapak Ibu, kalau pendapat manusia, ini poinnya Bapak Ibu, kalau pendapat manusia bertentangan dengan Al-Quran, maka yang didahulukan adalah Al-Quran. Sepakat Pak Bu? Kalau ada perkataan manusia dia bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diutamakan adalah Al-Quran. Semisal gini Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak omongan yang kelihatannya benar, kedengarannya benar, tapi salah mutlak, salah kaprah, betul. Contoh, ada orang bilang gini, mending tidak sholat tapi hatinya baik, daripada sholat tapi hatinya suka gibah. Kedengarannya benar. Mending tidak sholat tapi hatinya baik, daripada dia sholat tapi suka gibah. Ini bohong nih Pak. Padahal kalau lah memang hatinya baik, dia sholat, dia tidak gibah, kan gitu. Ini dia membandingkan dengan semuanya yang dilarang, ya kan? Gibah itu kan dilarang, ya kan? Sholat itu dilarang juga kalau untuk ditinggalkan, ditinggalkan. Dia membandingkan dua hal yang sama. Mending tidak sholat tapi hati baik, daripada sholat tapi terus gibah. Mending kami tidak sholat tapi hati kami baik, sering nolong, sering bantu. Kalau hatinya benar-benar baik, dia sholat, dia tidak gibah, kan itu betulnya. Kedengarnya baik itu, tapi itu salah betul cakapnya. Ada yang mengatakan, mending tidak pakai jilbab, yang penting hatinya baik, daripada dia pakai jilbab, pakai baju panjang tapi jahat. Tidak bisa dibandingkan macam ini Bapak Ibu. Mending kami tidak pakai jilbab tapi hati kami baik, daripada dia tuh yang pakai jilbab, pakai kayak gini, jilbabnya panjang tapi jahat. Mending kami yang tidak pakai jilbab. Salah juga kalau hatinya baik. Iya, dia pakai jilbab, dia tidak jahat. Makanya hati-hati dengan perkataannya manusia. Bapak Ibu, ini sudah bertentangan dengan Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Patokan benar itu bukan dari siapa yang diikuti dan siapa yang mengikuti. Oh, itu kami mengikuti itu. Oh, dia itu diikuti dengan itu sehingga aku percayalah dengan perkataan itu. Enggak Pak. Patokan benar salah dalam cakapan itu bukan siapa yang berbicara, tapi sesuai tidak dengan firman Allah, sesuai tidak dengan kalamullah. Kalau sesuai dengan Al-Quran, ayo ikutilah. Tapi kalau tidak sesuai, maka cross check lagi. Ini cakap-cakap dia ini kayaknya rancu, tidak cocok. Tengok dulu Al-Quran, ikuti Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan mengucapkan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban nafi'an kamilan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baru satu percakapan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Di dalam kitab ada 10 perkataan beliau. Baru kita bahas satu. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita bahas lagi. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.